Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Senwaci Ramadhani, NPM 2308010023. Saya dari Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya mengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan yang saya akan presentasikan dengan judul Pengelolaan Kelas yang Efektif. Nah, teman-teman, di sini ada manajemen kelas. Apa sih manajemen kelas itu? Manajemen kelas adalah serangkaian strategi, teknik, dan upaya untuk guru menciptakan, mengelola, dan mempertahankan lingkungan belajar yang kondusif. Tujuan ini itu untuk memastikan proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif, lebih efisien, dan nyaman bagi siswa. Lanjut, kita langsung ke teorinya. Yang pertama adalah teori Jacob-Conin, di mana teori Jacob Conant ini memfokuskan pada bagaimana guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Teori Konin juga berfokus pentingnya interaksi sosial dalam kelas dan peran guru sebagai pemimpin. Apa aja sih prinsip-prinsip dari teori Konin ini? Yang pertama adalah witness. Witness adalah di mana guru itu harus memiliki kesadaran penuh terhadap semua aktivitas yang terjadi di dalam kelas. Lalu yang prinsip kedua adalah overlapping. Overlapping di mana kemampuan guru untuk menangani beberapa kegiatan atau masalah secara bersamaan tanpa mengabaikan perhatian kepada siswa. Jadi guru memiliki kemampuan di mana guru itu juga harus menangani beberapa masalah juga, harus menangani beberapa kasus juga, tetapi guru juga harus perhatian kepada siswa lainnya. Lalu prinsip yang ketiga dari teori Kunin ada group fokus. Group fokus itu di mana uh, mendorong guru untuk melibatkan seluruh kelas dalam kegiatan pembelajaran. Jadi seperti pembuatan grup diskusi antar siswa, guru mengajak siswa-siswanya untuk bertanggung jawab terhadap kelompoknya masing-masing. Lalu ada transisi halus, di mana transisi halus ini yang dimaksud berpindahnya proses dari satu aktivitas ke aktivitas lain yang harus dilakukan dengan lancar dan rencana, jadi tidak membuang-buang waktu ya teman-teman. Lalu ada menghindari kebosanan, di mana teori Kunin ini menggunakan metode apa? Dianjurkan untuk menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga menarik, sangat penting untuk menjaga minat siswa. Mungkin bisa kayak tadi, bisa dari diskusi kelompok, bisa belajar secara individu, di rumah diberikan tugas, mungkin seperti proyek dan sebagainya, mungkin bisa juga membuat presentasi, bisa juga dua lawan atau berdiskusi terhadap gurunya. Lalu, di sini juga ada teori Wong. Teori Wong ini tuh berfokus pentingnya kemampuan guru dalam mengelola berbagai aspek kelas. Nah, di mana untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Teori ini juga berfokus pada pengaturan yang jelas dan terstruktur dalam proses pembelajaran seperti ini. Jadi ada 5 prinsip. Nah, dari teori Wong, yang pertama ada aturan dan prosedur yang jelas. Ini tuh menekankan pentingnya memiliki aturan dan prosedur yang jelas di dalam kelas. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran lebih lanjut, alangkah baiknya guru dan siswa itu membuat aturan yang jelas di mana untuk saling menguntungkan dan tidak terjadi penyalahgunaan aturan. Jadi seperti itu. Lalu ada yang kedua, pengelolaan waktu yang efektif, di mana guru harus mampu mengatur waktu dengan baik agar setiap aktivitas pembelajaran dapat dilaksanakan secara efisien. Jadi nggak buang-buang waktu, teman-teman. Kan ada tuh terkadang kayak siswa bertanya tentang materi. Nah, guru itu sudah menyiapkan bagaimana ke depannya agar solusi dari permasalahan tersebut. Lalu yang ketiga ada penciptaan lingkungan belajar yang efektif. Nah, pentingnya menciptakan suasana kelas yang positif agar siswa itu tuh merasa aman dan dihargai. Terkadang juga banyak tuh di kelas-kelas kayak pelaku perundungan dan sebagainya. Nah, di sini kita mengajarkan kepada siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Jadi semua satu kelas itu menjadi aman dan merasa dihargai. Lalu prinsip yang keempat dari teori Wong ada keterlibatan siswa, di mana keterlibatan aktif siswa ini dalam proses belajar sangat penting, teman-teman, melalui metode interaktif. Juga di sini siswa itu didorong untuk berpartisipasi, berkontribusi dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir ada strategi pembelajaran yang variatif, ya, yang saya sampaikan tadi, hampir sama dengan teorinya Konin. Jadi menggunakan banyaknya variasi dalam mengajar, mungkin dari diskusi kelompok, mungkin dari presentasi, mungkin dari pembentuk dikasih project, mungkin juga bisa dua arah seperti guru dan siswa berdiskusi. Jadi mendengarkan sehingga siswa itu akan lebih tertarik dalam kegiatan pembelajaran. Jadi nggak gampang bosan, teman-teman. Manajemen kelas tadi, terlepas dari teori-teori Konin dan Wong, ini adalah aspek-aspek manajemen kelas. Jadi aspek utama. Yang pertama ada pengaturan visi kelas, pengelolaan waktu, aturan dan disiplin, membangun hubungan yang baik, motivasi dan keterlibatan siswa, dan manajemen konflik. Tadi sempat disinggung di teorinya Konin dan Wong. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, yang pertama itu ada manajemen fisik kelas, di mana pengaturan kelas itu secara fisik untuk ditata atau suasana belajar yang lebih nyaman dan lebih efektif. Mungkin bisa dari tempat duduk, mungkin juga tempat duduknya bisa dibentuk letter U, bisa juga dipakai seperti diskusi kelompok, jadi gurunya yang menengahi, bisa juga berbaris kayak umumnya, jadi banjar ke belakang. Lalu juga mungkin dari papan tulisnya, media pembelajarannya, kayak proyektor,
dan sebagainya. Terus pencahayaan dan ventilasi, di mana pencahayaan ini harus didukung dari pencahayaan dari luar juga dan dibantu juga oleh pencahayaan yang dari dalam ruangan agar juga ventilasinya itu merasa segar, teman-teman. Lalu ada keamanan dan aksesibilitas. Maksudnya seperti apa? Kayak pastikan jalur keluar masuk di antara kelas itu nggak ada hambatan dan selalu aman. Dan juga aksesibilitas itu kita tuh harus memperhatikan juga siswa dengan penyandang disabilitas, mungkin seperti kayak akses kursi roda untuk masuk atau alat bantu belajar lainnya. Jadi seperti itu. Nah, ini tempat duduk kelompok itu seperti ini. Ini guru di tengah, siswa-siswa yang lain, diskusi kelompok. Nah, guru ini juga membantu untuk mengawasi agar setiap kelompok itu diskusi dengan baik. Lalu ada tempat duduk letter U, di mana tempat duduk letter U ini juga dapat bisa diskusi dengan penuh dan juga malahan saling melihat. Nah, ini ada tempat duduk yang berbaris, jadi siswa itu lebih fokus terhadap punyanya mereka masing-masing. Lalu ada pengelolaan waktu dari teorinya Wong tadi yang saya sempat singgung, di mana kita guru itu mengatur jadwal, mengalokasikan waktu setiap kegiatan, dan memastikan tidak ada waktu yang terbuang. Contohnya kayak pembuatan rancangan pembelajaran di awal, diskusi terhadap siswa-siswa, pengelolaan waktu diskusi, dan interaksi pengaturan durasi tugas. Maksudnya seperti apa? Pengelolaan waktu diskusi dan interaksi itu menggunakan kayak diskusi kelompok itu diberi waktu, teman-teman. Jadi nanti kapan diskusinya berapa menit, nanti untuk presentasinya juga berapa menit. Nah, pengaturan durasi tugas ini berfungsi untuk siswa agar menyelesaikan tugasnya secara baik dan benar-benar tidak terburu-buru. Gitu. Lalu ada aturan dan disiplin. Nah, ini yang tadi saya singgung, di mana guru itu juga dapat membuat aturan yang jelas, menegakkan disiplin, dan menangani perilaku yang mengganggu dengan adil dan konsisten. Maksudnya seperti apa? Membuat aturan harus spesifik dan mudah dipahami bagi siswa, agar relevan dengan kebutuhan kelas. Contoh seperti kayak kehadirannya tepat waktu, mungkin juga boleh toleransi keterlambatan 5 menit, mungkin jadi seperti itu. Atau angkat tangan sebelum ingin menanyakan atau berbicara. Hormati juga pendapat orang lain, tidak menyela-nyela ketika orang lain berbicara. Mungkin juga bisa dari jangan menggunakan ponsel saat pembelajaran berlangsung. Oh iya, dan juga keterlibatan aturan dan disiplin ini kita juga harus selalu melibatkan siswa dalam membuat peraturan dan konsekuensi. Mungkin dari penanganannya juga ini kita bisa nerapin teorinya B.F. Skinner dari kayak reward dan punishment. Oke teman-teman, lanjut membangun hubungan yang baik. Maksudnya seperti apa? Nah, ini di mana guru itu harus memiliki kesadaran penuh terhadap situasi di kelas sehingga peran guru itu hadir di setiap sudut kelas. Jadi mungkin ada murid-murid yang paling belakang yang ngomong, nah kita tuh mencoba untuk mendekati mereka. Jadi seolah-olah mereka tuh tidak asik sendiri, mungkin dari kayak permainannya, mungkin dari aktivitas yang mengganggu pembelajaran. Jadi benar-benar peran guru itu ada. Nah, mungkin itu juga membuat suasana saling mendukung maupun menghormati. Nah, di sini ada motivasi dan keterlibatan siswa. Nah, upaya untuk membangkitkan semangat belajar siswa. Maksudnya motivasi di sini itu mungkin dari apa ya? Mungkin dari motivasi dari karena ada dua nih, motivasi dari internal maupun eksternal. Nah, mungkin kalau dari internal sendiri, intrinsik itu dorongan belajar yang berasal dari dalam diri siswa, seperti rasa ingin tahu, minat, dan kepuasan pribadi. Lalu juga ada motivasi ekstrinsik, di mana dorongan belajar yang berasal dari luar, teman-teman. Seperti penghargaan, reward, nilai-nilai bagus, atau pujian dari guru maupun teman. Nah, di sini juga keterlibatan siswa, maksudnya seperti apa? Keterlibatan siswa itu kita tuh kayak menguji sejauh mana sih mereka aktif dalam partisipasi dalam proses pembelajaran, mungkin baik secara kognitif, emosi, maupun secara fisik. Maksudnya secara kognitif itu siswa tuh berpikir kritis, mau sampai mana sih? Mungkin bertanya atau mencoba memahami materi yang mendalam. Lalu ada secara emosional, di mana siswa merasa senang, antusias, dan berhubung apa yang sedang dipelajari. Lalu juga mungkin dari fisik, jadi siswa ini berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelas, kayak diskusi kelompok, kerja kelompok, maupun secara praktik. Nah, ada manajemen konflik, di mana serangkaian manajemen konflik ini tuh serangkaian dan pendekatan yang digunakan oleh guru untuk mencegah, mengelola, dan menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam kelas. Mungkin bisa antara guru dan murid, antara siswa ke siswa, maupun antar kelompok, jadi saling menyerang. Nah, mungkin manajemen konflik ini kita cari terlebih dahulu, seperti identifikasi masalah yang terlebih dahulu, dengarkan semua sumber dari pihak satu maupun pihak yang kedua. Jadi benar-benar kita dapat memahami dan selalu bersikap netral, hindari memihak salah satu pihak. Jadi kita benar-benar mendengarkan dua-duanya, kita benar-benar sikap netral. Dan juga selalu ajarkan siswa cara untuk menyelesaikan konflik dengan berdiskusi, berkompromi, atau mencari solusi bersama. Jadi kegiatan yang positif ya teman-teman. Kita diskusikan apa sih yang menjadi masalah antara siswa, seperti itu. Mungkin kalau belum bisa, jadi kayak diskusi tertutup. Kayak jika perlu, kayak kita menemui siswanya secara pribadi untuk menyelesaikan konflik tanpa mengganggu suasana kelas lainnya. Mungkin kayak diajak ke ruangan PK atau seperti apa untuk didiskusikan secara lebih lanjut. Mungkin itu saja teman-teman dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.